여기서 알아. 다 알아. Oke, halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di sini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik pastinya. Nah, pada video kali ini saya akan lanjut untuk pembahasan series True Beauty episode kelima, dimana pada episode ini akan banyak sekali menghadirkan kesedihan dan juga adegan yang penuh bawang serta Jukyung yang sudah sadar dan sudah tahu bahwa Suho menyelamatkan dia. Dan inilah rekap series True Beauty episode kelima. Pada awal episode kelima kali ini menceritakan kisah sikap cembukur Suho atas perilaku Sojun, karena Sojun memberikan sebotol jus oren serta tingkah laku Sojun terhadap Jukyung. Sampai di ruang lab Suho, dia sudah menyiapkan kursi untuk Jukyung. Jukyung yang lewat di belakang langsung ditarik oleh Suho supaya duduk di sebelahnya, serta Suho dia memberikan jus stroberi kesukaan dari Jukyung. Hal ini membuat Jukyung menjadi deg-degan dan mengira kalau Suho menyukai dirinya. Jukyung tingkah lakunya menjadi salto-salto sendiri ditatap oleh Suho. Adegan berpindah di kantin. Sojun dia terlihat sedang mencoba dekat dengan Jukyung. Ya, walau Jukyung sebenarnya tidak merasa nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Sojun dan tingkah laku Sojun yang semakin menjadi-jadi, hingga semua mata yang ada di kantin tertuju pada mereka berdua. Tak hanya itu, Sojun dia juga harus mendapat semburan dari Jukyung. Hal ini pastinya membuat Jukyung sangat-sangat senang dan dia sangat puas bisa membalas tingkah dan kelakuan dari Sojun. Tak hanya sampai di situ, kisah Sojun dan juga Jukyung masih berlanjut. Di depan WC, Sojun dia merangkul Jukyung yang tiba-tiba terseruduk dan jatuh. Sojun dia langsung menangkap Jukyung. Suho yang tampak ada di ujung lorong melihat keuuan mereka menjadikan Suho agak kesal. Ini adalah Han Guwon, adik dari Sojun. Dia mendapatkan perlakuan bullying dari teman-temannya. Jukyung yang kebetulan lewat melihat kejadian itu, dia juga merasa agak kesal dengan apa yang terjadi dan ia lihat saat ini. Di dalam perjalanan pulang di bis, Jukyung dia dikagetkan dengan kedatangan Semi yang membuat dia trauma. Sojin lantas memberikan sedikit gertakan pada Semi. Sojin dia belum tahu siapa Semi dan perbuatan apa yang dilakukan kepada Jukyung. Malam harinya, Suho yang merindukan Jukyung beralibi ingin mengambil bajunya dan meminta bertemu di taman. Suho dia juga tambah beralibi kalau baju itu merupakan baju favorit sepanjang masa. Namun ternyata bajunya belum kering. Malam yang panjang mereka dihabiskan dengan bermain basket hingga hal ini terjadi. Suho dia tampak sangat erat memeluk Jukyung dan pastinya dia sangat menyukai momen ini. Sampai pipinya memerah. Suho mengatakan dia baru berganti deterjen supaya Jukyung tak berpikiran yang lain-lain. Tingkah laku Suho semakin menjadi-jadi sampai paman komik yang kebetulan lewat juga menjadi korban dari Suho. Hari esok di sekolah, Jukyung mendapati Guwon yang sedang dibully oleh teman-temannya. Jukyung dia langsung menyiram si perundung dan membela Guwon mengaku sebagai kakaknya. Hal ini membuat Jukyung kembali teringat masa lalu kelamnya. Jukyung dia berniat untuk membantu Guwon. Di halte bis, tiba-tiba Suho datang. Dalam obrolan mereka, Suho berkata kalau Jukyung juga cantik walau tanpa riasan make up. Jukyung yang mendengar hal itu membuat hatinya menjadi deg-degan. Dalam bis ketika perjalanan pulang, Jukyung dia menanyakan kepada forum chatnya tentang tingkah laku Suho dan ternyata balasan dari teman-teman chatnya kalau Suho menyukai dirinya dan ingin mengajak kencan. Jukyung dia sangat-sangat terkejut ketika Suho membalas pesannya karena ajakan nonton di bioskop. Mereka berdua tampak dibuat sangat kesemsem ya bun. Tapi nampaknya kebahagiaan yang tampak dari Suho berubah ketika dia mendapat telepon dari Sojun yang sudah menunggu di depan rumahnya. Di sini Suho mengatakan kalau dirinya menyukai Jukyung. Perkataan Suho terngiang-ngiang sampai Jukyung kebawa dalam mimpi. Hari esok pada hari festival, Jukyung dikejutkan dengan riasan Guwon seperti dia waktu dulu pertama kali merias. Dan Jukyung dia lantas langsung mengambil tindakan menolong Guwon dan memperbaiki riasan agar Guwon tampak lebih menarik, lebih menawan dan pastinya menambah kepercayaan diri yang akan tampil di panggung menyanyikan lagu Seriosa. Guwon dia dirubah
menjadi sosok cewek yang sangat-sangat cakep dan mantap pastinya, dan penampilan dia sangat-sangat memukau. Wah, tiba. Kebahagiaan Jukyung ternyata tidak berlangsung lama karena di sini Suhu mengatakan kalau yang kemarin itu hanya kasihan pada Jukyung. Dia sebetulnya tidak bermaksud untuk mengatakan ini. Akan tetapi perkataan dari Suhu yang mengatakan kalau dia hanya merasa kasihan kepada Jukyung, lantas dia berperilaku baik kepada Jukyung dan juga sedikit perhatian kepada Jukyung. Hal itu membuat Jukyung menjadi sangat-sangat sedih. Ya pastilah bun. Ya walau Suhu bisa dibilang dia agak jahat kepada Jukyung, tapi itu semua dilakukan Suhu karena dirinya tak mau Jukyung mengetahui masa lalu kelam dari dirinya, dan permasalahan di masa lalu antara Suhu, Seon, dan juga Sojun itulah yang memutuskan Suhu berkata demikian. Ya semoga mereka berdua marahannya nggak lama-lama ya bun. Oke lanjut. Jukyung dia menangis terseduh-seduh karena omongan dari Suhu. Dengan kostum babi yang dipakai oleh Jukyung, dari luar nampak biasa saja dan terlihat bahagia, namun di dalam bercucuran air mata. Pertandingan basket tim Suhu dan juga tim Sojun dimenangkan oleh tim Suhu. Suhu mengatakan kepada Sojun untuk tidak main-main dengan Jukyung karena dia juga tak akan tinggal diam kalau hal itu terjadi. Sojin dan temannya belum tahu kesedihan yang dirasakan oleh Jukyung. Suasana hati Jukyung menjadi sangat-sangat sedih dan sangat-sangatlah berantakan. Di sisi lain Suhu dia juga merasa sedih atas apa yang ia katakan kepada Jukyung. Ya walaupun yang sebenarnya dalam hati tidak demikian karena dia merasa dia juga tulus suka kepada Jukyung. Kesedihan Suhu ditambah dengan lantunan lagu yang dinyanyikan, di mana lagu itu mengenang sosok dari Seon. Jukyung yang sudah tidak kuat merasa kesedihan, dia meninggalkan kedua temannya untuk pulang ke rumah. Akan tetapi dia berpapasan dengan Suhu, dan Suhu dia di sini tampak sangat-sangat sedih teringat masa lalu Seon karena lantunan lagu yang dinyanyikan sekarang. Jukyung dia mencoba untuk menanyakan kepada Suhu tentang keadaannya, tetapi jawaban dari Suhu menyuruh Jukyung agar pergi dengan nada yang keras. Sojun yang ada di belakang mereka menyaksikan kisah ini tampak ia sedikit menyesal. Setelah sadar kalau Suhu yang menyelamatkan dirinya di atas gedung dari logo jaket favorit Suhu ini Jukyung, dia lantas langsung pergi bergegas ke atas gedung yang dulu, berharap kesedihan Suhu tidak membuat dirinya putus asa. Jukyung dia menemukan Suhu yang sedang bersedih menangis duduk merengkuh. Kehadiran Jukyung di sini menemani kesedihan Suhu. Episode 5 selesai. Nah itu dia guys, sedikit rekap tentang series True Beauty episode ke-5. Nantikan juga untuk update episode ke-6 di hari esok. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe dan juga bagikan video ini kepada semua insan manusia di dunia agar mereka tahu tentang channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat and